Kecamatan Kubu pernah masyhur pada masa lampau dengan kerajaan Kubu yang berdiri di atasnya. Kini, setelah masa kejayaannya berlalu, kerajaan Kubu masih menyisakan sejumlah peninggalan, termasuk kompleks makam raja-raja yang kini ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan kompleks makam Raja Kubu sebagai cagar budaya oleh Bupati Kuburaya berdasarkan rekomendasi tenaga ahli cagar budaya peringkat kabupaten. Hasil kajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya juga menunjukkan bahwa makam Raja Kubu memenuhi kriteria nilai penting sebuah cagar budaya, terutama nilai penting kesejarahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, sebab keberadaan makam ini erat kaitannya dengan dinamika kerajaan Kubu. Terletak di Jalan Kampung Teluk, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Peristirahatan terakhir pendiri kerajaan Kubu, Syarif Idrus, yang mangkat pada tahun 1795 Masehi atau 1209 Julhijjah. Kompleks makam utama ditempatkan pada sebuah cungkup berwarna hijau. Sementara desain makam utama dan nisan berbentuk gada. Desain nisan ini umum digunakan di Kalimantan pada masa itu untuk menandai nisan para bangsawan dan tokoh terpandang. Terdapat 3 unsur penting dalam pekajian makam, yaitu batur, jirat, dan nisan. Namun tidak semua nisan memiliki 3 unsur tersebut. Yang pasti dimiliki adalah nisan. Nah, ada 4 tipe makam yang tersebar di Indonesia. Yang pertama, makam Aceh. Kedua, Demak Troloyo. Yang ketiga, Bugis Makassar. Dan yang keempat adalah tipe lokal. Pada kompleks Raja Kubu, sebagian besar adalah tipe Bugis Makassar dan beberapa tipe lokal. Pada tipe Bugis Makassar, nisan terbuat dari kayu berbentuk lonjong seperti guci atau tempayan yang terbalik. Atapnya berbentuk gunungan, ada pula yang berbentuk susunan 2 mangkok ditambah kuncup melati di bagian puncak. Badan nisan dihias dengan medalion yang disangga oleh tangkal bunga, umumnya bunga matahari yang dililit oleh tali yang bersimpul. Ada pula yang diberi tulisan Arab serta inskripsi tentang tokoh yang dimakamkan. Pada tipe nisan lokal, umumnya lebih sederhana. Ada yang berbentuk tongkat, gada, tugu, batu pipi, dan lain sebagainya. Kalaupun ada hiasan juga sangat sederhana. Nisan yang berbentuk tugu atau batu pipi dapat diberi inskripsi yang menyebut nama tokoh atau subjeknya. Nisan merupakan bukti nyata dari kebudayaan Islam yang pernah menyebar luas di Indonesia. Di setiap nisan biasanya terdapat inskripsi yang memberikan informasi tokoh atau subjeknya. Biasanya terdapat pula cerita tentang salah satu aspek budaya Islam di bidang tata cara penghormatan manusia kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Sebelum mendirikan kerajaan Kubu, Raja Kubu pertama, Syarif Idrus, adalah penjelajah Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Bersama dengan 44 rekannya, Syarif Idrus mendapat amanah dari gurunya untuk menyebarkan syiar agama Islam. Fakta ini menambah nilai penting agama dan kebudayaan dalam penetapan cagar budaya. Kerajaan Kubu ini terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kerajaan Kubu ini bermula dari perjalanan Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus dari Hadramaut menyusuri sungai, kemudian hingga sampailah di Desa Dabu. Pada tahun 1775,
Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus ini membangun kubu pertahanan. Untuk apa? Pada saat itu banyak perompak yang datang untuk mengambil hasil kekayaan masyarakat. Akhirnya untuk membendung itu, maka didirikanlah kubu, benteng begitu. Nah, kemudian mulai ramai penduduk yang tinggal di sana, bermukim di sana, sehingga semakin ramai dan ditetapkanlah atau dinobatkanlah Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus ini sebagai pemimpin dari kubu yang kemudian menjadi kerajaan kubu. Dan Syarif Idrus Al-Idrus ini bergelar Tuan Besar Raja Kubu, dan ini terjadi pada tahun 1780 Masehi. Perjalanan kerajaan Kubu ini membawa misi dakwah, menyebarkan ajaran Islam, mendidik, mengajar masyarakat untuk menjalankan agama Islam. Di sebelah makam Syarif Idrus terdapat makam sang putra Syarif Alwi yang merupakan Raja Ambawang. Ada fakta menarik yang ditemukan sejarawan ketika membuat kajian terkait kerajaan Kubu. Pendiri sekaligus raja pertama Kubu berhasil membawa rakyatnya pada kemakmuran dan kejayaan dengan bahu-membahu antar suku yang ada. Di kerajaan Kubu, mulai dari Syarif Abdurrahman Al-Idrus sampai masa Syarif Soleh Al-Idrus, raja yang ke-8, itu terjadi ya pembauran masyarakat, walaupun dominasi etnis itu banyak dari kalangan orang Arab, kemudian etnis Bugis, ada juga etnis Dayak dan Tionghoa. Nah, ini terjadi di dalam catatan itu ada beberapa masyarakat yang beretnis Tionghoa hidup di sana, bersama di sana. Jadi mereka bersama di bawah naungan kerajaan Kubu, hidup berdampingan dengan saling menghormati agama kepercayaan masing-masing pada saat itu. Jadi ada kalau saat ini moderasi beragama itu ada di sana. Ini yang harus kita garis bawahi. Di kerajaan Kubu saat ini ada 3 makam raja yang ada yang bisa diidentifikasi. Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus itu sebagai pemimpin pertama. Kemudian ada pemimpin yang kelima, yaitu Syarif Hasan Al-Idrus, raja yang kelima. Dan ada yang keenam, yaitu Syarif Abbas Al-Idrus. Nah, pada masa Syarif Abbas Al-Idrus ini memang masyarakat berkembang. Dalam catatan sejarah yang diteliti oleh IAIN Pontianak, di situ ada sekitar 4.000 penduduk masyarakat yang berdomisili di kawasan Kubu, kerajaan Kubu. Nah, 3 makam ini merupakan bukti sejarah bahwa kerajaan Kubu pernah mengukir masa kejayaan umat Islam, mendakwahkan ajaran Islam, bahkan menjadi sebuah kerajaan yang makmur pada saat itu. Pengelolaan komplek makam Raja Kubu dilakukan oleh Yayasan Khairus Saadah. Yayasan ini juga mengelola Masjid Besar Khairus Saadah Kubu, pemakaman umum, dan makam Raja Kubu. Penetapan makam Raja Kubu sebagai cagar budaya membawa harapan untuk perhatian pemerintah pada kondisi makam tersebut. Seperti akses menuju makam, hingga kondisi makam yang rentan rusak. Sebab makam di sebelah selatan dan timur yang berbatasan dengan sungai Terentang, rentan rusak akibat pasang surut air dan juga banjir.
Padahal ada potensi besar dalam bidang pariwisata yang dapat dikembangkan. Komplek pemakaman Raja Kubu 1, 5, dan 6 semenjak ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya tingkat Kabupaten Kubu Raya, maka dari itu sebagai penanda menjadikan peluang semakin besar untuk dijadikan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini. Nah, untuk meningkatkan potensi tersebut, maka perlunya para pihak untuk saling bahu-membahu, salah satunya misalkan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Sehingga bukan hanya berbicara tentang pariwisatanya, tetapi berbicara tentang penetapan ketika sudah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya, maka pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatannya juga bisa tercapai. Nah, maka dari itu penting dari para pihak ini untuk saling bahu-membahu untuk mendorong menjadi salah satu kawasan destinasi wisata ini. Dengan didorongnya menjadi salah satu destinasi wisata, maka otomatis perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kawasan Kubu ini menjadi meningkat. Makam Raja Kubu menjadi tempat peristirahatan terakhir pendiri dan para pemimpin kerajaan Kubu. Makam ini menjadi saksi perjuangan menyebarkan syiar Islam dan kisah kejayaan Kubu di masa lampau. Hendaknya keberadaan makam ini dapat menjadi pengingat betapa tekad kuat dan persatuan tanpa memandang perbedaan pernah membawa Kubu menjadi salah satu kerajaan paling diperhitungkan di masanya. Penetapan cagar budaya ini menjadi bentuk perlindungan pertama pemerintah untuk melestarikan objek bersejarah, dengan harapan keberadaan makam Raja Kubu dapat terus lestari dan terawat, sehingga dapat membawa manfaat bagi hasanah kekayaan budaya di Kabupaten Kubu Raya.